Momen ini memang sudah kami rencanakan dari jauh-jauh hari, mengingat bahwa proses yang kita lewati di tahun keempat ini diawali dari proses-proses panjang yang kurang lebih hampir memakan puluhan tahun. Sejak Kecamatan Abad itu berada, orang-orang tua mulai memiliki ide dan pemikiran baik untuk memajukan negeri yang kita sayangi ini. Proses itu sangat panjang, dan dalam proses panjang itu kadang perselisihan hampir menghancurkan harapan besar kita untuk menjadi sebuah negeri yang bermartabat, yang diberi label sebagai sebuah kecamatan di wilayah Kabupaten Alor ini. Melihat dari proses-proses panjang itu, kami mencoba melabelkan itu dalam sebuah tema, yaitu bersinergi membangun negeri. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk kita melihat sejak kita masih bersama-sama dengan Kecamatan Induk itu seperti apa, terus setelah dalam proses panjang di 4 tahun ini kita seperti apa, baik itu dalam kesiapan sarana prasarananya, kegiatan dalam sarana prasarananya, kesiapan dalam sumber daya manusianya, dan hal-hal lain yang menunjukkan bahwa kita layak menjadi sebuah wilayah yang tidak dilegitimasi secara hukum saja, tapi dalam kehidupan struktur sosial masyarakat sampai dengan ekonomi itu apakah dia berjalan baik atau tidak. Dengan demikian, ruang ini menjadi sebuah refleks buat kita untuk kita saling mendengarkan. Kalau ada stigma yang melekat di kita secara keseluruhan di abad raya ini adalah aku banting, aku duduk. Dan secara kesehatan, stigma ini sangat mengganggu kita. Karena jika itu yang diputar terus, saya masih kecil-kecil sudah dengar ini bahasa. Masih SD, tahun 90-an. Ini bahasa sudah kita dengar, dan secara kesehatan itu tidak baik. Karena alam bawah sadar ini akan mengaktualisasikan itu menjadi sebuah kenyataan. Dia memakan waktu itu 5-10 tahun ke atas. Maka kita generasi yang menikmati itu. Sehingga ketika ada hal-hal baik yang mungkin kita tularkan, ada upaya untuk mencederai, karena memang stigma itu sudah ada di kita. Maka hal yang harus kita lakukan, apa stigma baru untuk kita? Apa stigma baru untuk kita? Saya pikir kita jangan terlalu banyak ada di ruang-ruang perdebatan, tapi ada di ruang diskusi. Karena di ruang diskusi yang kita cari itu adalah solusi, bukan siapa kalah, siapa menang. Dengan perkembangan media informasi dan teknologi, itu dia sangat berpengaruh sekali untuk kita bebas menyampaikan hal yang belum tentu bisa dibuktikan kebenarannya. Dalam ruang-ruang ini, apalagi dengan keterbatasan sarana transportasi yang mengisolasi aktivitas kita, walaupun 3 hari, mama saya melihat di situ bagaimana antusias kita untuk kita punya kurang-kurang ini, apa yang kita perbaiki. Puji Tuhan bahwa tanggal 11 Februari di tahun 2021, ketika salah satu putra terbaik kita, Bapak Sony, diberi tanggung jawab untuk membangun ini wilayah, memimpin ini wilayah, hal-hal sebagai landasan dasar itu sudah ada. Maka saya yang dikasih tanggung jawab lanjutan, mengikuti tapak kaki yang sudah beliau lakukan di wilayah ini, kemudian bertanggung jawab untuk memperbaiki mana-mana yang harus kita baku lihat, mana-mana yang harus kita baku dengar. Bapak Mama yang saya hormati dan saya kasihi, perjalanan panjang ini akan menjadi semakin berat ketika regulasi secara nasional itu dengan Impres nomor 1 tahun 2025 itu seperti yang Bapak Mama dengar waktu kita pelaksanaan kegiatan Musrembang kemarin tanggal 8, bahwa secara kewenangan pemerintah untuk mengurusi sarana prasarana itu dengan sendirinya selesai secara pemerintah wilayah, karena dialihkan untuk kebutuhan prioritas dari negara. Maka dalam ruang ini kebiasaan-kebiasaan dulu yang orang tua sudah bangun itu harus kita rekatkan ulang. Di kampung ini kalau punya uang tapi tidak punya manusia tidak bisa, Bapak. Maka bagaimana kita saling mendengarkan, saling menopang untuk ini dia ada di urusan pemerintahan, dia ada di urusan pendidikan, dia ada di urusan adat. Mari kita baku dengar supaya kita punya kurang-kurang yang ada ini secara perlahan, secara bertahap kita benahi menjadi suatu
keberhasilan yang besok-besok itu menjadi kebanggaan buat generasi kita yang ada pada saat ini.